Kenapa si Kevin? Gak ada keterangan ya? Satu lagi siapa yang gak hadir? Arka. Arka kemana Arka? Gak ada keterangan apa ya? Baik. Untuk pertemuan akidah akhlak hari ini, silakan kalian buka buku paket halaman 51. Kita akan belajar bab 3. Oke. Sudah? Kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Oke. Sebelumnya, siapa yang tahu sih akhlak terpuji itu akhlak yang seperti apa? Akhlak terpuji. Akhlak terpuji artinya apa? Pengertiannya akhlak terpuji itu berarti akhlak yang baik, betul, akhlak yang baik. Kebalikan dari akhlak terpuji berarti akhlak tercela. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang ikhtiar dan tawakal. Silakan kalian perhatikan media pembelajaran sudah ibu buat, silakan perhatikan. Kita akan membahas tentang ikhtiar dan tawakal. Sudah pernah dengar sebelumnya ikhtiar? Ikhtiar itu apa sih? Sudah pernah? Belum. Kita itu harus berikhtiar. Sebagai manusia itu kita harus berikhtiar apa? Siapa yang pernah mengetahui, paham istilah ikhtiar itu apa? Udah pernah dengar sebelumnya? Belum? Ikhtiar, kita itu harus berikhtiar, berarti harus kita harus berikhtiar, berarti harus kita harus berusaha. Perhatikan gambar di situ, ada gambar anak belajar. Terus kemudian perhatikan gambarnya ya, ada gambar orang sedang protokol kesehatan ya, pakai masker, jaga jarak seperti itu ya. Nah, ini pengertian ikhtiar, perhatikan. Ikhtiar itu merupakan berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk meraih suatu harapan dan keinginan yang kita cita-citakan. Jadi ikhtiar itu adalah berusaha. Apa tadi ikhtiar? Berusaha. Kita kalau ingin semuanya tercapai harus ada usaha. Ibaratnya nih, kamu lagi makan. Makanan kamu ada di piring, ada di depan mata. Kira-kira supaya makanan itu sampai ke mulut kita butuh usaha enggak? Betul. Nah, harus ada usahanya. Begitu juga kamu kalau pengen pinter, harus ada usaha. Usaha kalau pengen pinter, usahanya gimana? Belajar. Gitu ya. Lanjut. Nah, dalil tentang ikhtiar dalam Al-Quran. Dalil tentang ikhtiar ada di surat Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Ini ayat Al-Quran menjelaskan bahwa usaha itu memang wajib kita lakukan. Kemudian ada di surat An-Najm, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Kalau kamu pengen sesuatu harus diusahakan.
membelanjakan rezeki, dapat memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Itu diantaranya dampak positif dari perilaku ikhtiar. Nah, ya, pembahasan yang kedua tentang tawakal. Setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha, kemudian kita harus bertawakal. Apa sih tawakal itu? Menyandarkan diri kepada Allah setelah melakukan usaha dan bekerja secara maksimal. Ketika kamu belum berusaha, kamu belum bekerja, jangan langsung pasrah. Kalau kamu sudah bekerja, sudah berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah. Kamu sudah belajar, kamu sudah ikut les misalnya, mau ujian ikut les belajar, nanti serahkan hasilnya kepada Allah setelah kamu mengikuti evaluasi. Kamu mau ranking 1, ranking 2, yang penting pertama apa dulu? Ada ikhtiarnya dulu. Seperti kita kemarin, kita supaya terhindar dari COVID, kita ikhtiarnya apa? Pakai masker, vaksin. Tapi aku udah pakai masker, Bu, aku udah vaksin, Bu, ternyata masih kena COVID, Bu. Berarti itu sudah ketentuan dan ketetapan Allah. Ikhtiar kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Yang menentukan hanya Allah. Jangan belum usaha kamu sudah pasrah. Mau ulangan, pasrah aja pula. Dapat nilai itu bukan akhlak terpuji ya. Jadi kamu jadinya apa? Jadi pesimis, belum usaha sudah pasrah duluan. Perilaku yang mencerminkan tawakal. Melakukan sesuatu atas dasar niat ibadah, tidak menggantungkan nasib hanya sesuatu usaha kepada selain Allah. Ya, bisa kalian lihat. Kemudian dampak positif dari sifat tawakal, memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan dan usahanya mendapatkan ridho dari Allah. Nah, sudah. Selanjutnya setelah kalian memperhatikan gambar yang sudah Ibu sajikan, mendengarkan penjelasan tentang ikhtiar dan tawakal ya, Ibu bagi kalian ke dalam kelompok-kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Dalam bekerja kelompok itu tentunya ada yang namanya kerja sama ya. Kerjasama itu sangat dibutuhkan dalam kerja. Jadi kamu itu nggak sendiri bekerjanya, ini satu kelompok. Kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula, gitu kan ya. Nah, Ibu bagi kalian kerjanya. Silakan kalian diskusikan tugas yang ada di lembar kegiatan yang sudah Ibu bagi tentang akhlak terpuji, ikhtiar dan tawakal. Kalian baca mulai dari kompetensi intinya apa, kompetensi dasarnya, kemudian ada beberapa gambar yang bisa kalian amati, pengertian ikhtiar dan tawakal. Kemudian lembar tugasnya ini ya, lembar tugasnya silakan kalian diskusikan bersama ya. Di lembar kelima, apa sih pengertian akhlak terpuji itu? Kalian bisa mencarinya di berbagai
kamu pegang, boleh di LKS, silakan ya. Kemudian sebutkan 3 dampak positif dari membiasakan diri berperilaku ikhtiar. Sudah ada di situ tugasnya. Kemudian identifikasikan contoh perbuatan yang mencerminkan perilaku ikhtiar dan tawakal. Tugasnya ada di halaman 5. Selanjutnya, gambar tugas selanjutnya. Nah, silakan buat penjelasan singkat tentang hubungan kedua alam terpuji. Apa sih hubungannya ikhtiar dan tawakal itu? Seperti yang sudah Ibu utarakan tadi, bahwa manusia itu harus berusaha dulu baru bertawakal. Setelah berusaha baru kita serahkan semuanya kepada Allah. Silakan kalian kerjakan, kalian diskusikan ya. Ya, langsung kerjakan di sini. Silakan kalian kelompokkan, kalian di kelompok nih. Silakan dibagi. Namanya bekerja sama seperti itu. Siapa yang bekerja untuk nyari ini? Dan kamu pintar-pintar kalian untuk bagi supaya cepat selesai. Terus nanti ditentukan siapa nanti akan mempresentasikan hasil kerja kamu di depan. Ya. Silakan kerjasamanya. Silakan siapa yang ini, siapa yang mencari jawabannya. Semuanya memberikan masukan ya. Kamu saya, aku tahu jawaban ini. Silakan ya. Baiklah anak-anak, setelah kalian melakukan diskusi, silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Ibu akan ngambil sampel yang pertama, yaitu kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3 yang mewakili. Rasa malas dan keluh kesah. 3. Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. 3. Sebutkan atau identifikasikan contoh perbuatan yang mencerminkan perilaku ikhtiar dan tawakal. A. Contoh perilaku ikhtiar: bekerja keras, rajin belajar, sigap gembira, semangat dalam melakukan pekerjaannya, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. B. Contoh perilaku tawakal: memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, memperoleh keteguhan hati, mengurangi kejahatan dan tindak pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Apakah pengertian ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Sebutkan 3 dampak positif dari membiasakan berperilaku ikhtiar. Yang pertama, menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Yang kedua, adanya keputusan batin. Yang ketiga, terhormat dalam pandangan Allah SWT dan sesama manusia. Sebutkan identifikasi contoh perbuatan yang mencerminkan perilaku ikhtiar dan tawakal. Contoh perilaku ikhtiar: bekerja keras dan tidak
belajar walaupun tidak ada tugas dari guru, memiliki sikap terbuka sehingga disukai banyak teman, semangat dalam melakukan pekerjaan. Contoh perilaku tawakal. Manusia harus menyadari bahwa dirinya lemah. Hal ini terbukti bahwa banyak orang yang mengalami kegagalan dan tidak berhasil mengikuti harapan keberhasilan usaha seseorang terletak pada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian hasil diskusi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya ya. Ibu akan mencoba ulangi lagi ya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Alam terpuji. Apa alam terpuji apa yang hari ini kita pelajari? Ikhtiar dan tawa. Apa tadi itu ikhtiar tadi apa? Berusaha. Kemudian kalau tawakal berserah diri kepada Allah. Baik. Nah, Ibu harap kalian belajar ikhtiar dan tawakal ini bukan hanya sekedar belajar, tetapi benar-benar mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kamu. Bagaimana bentuk usaha kamu ya? Jadi kita belajar tidak cuma tulis-menulis, tapi benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Ya, kita lanjutkan minggu depan. Kalian boleh bersiap-siap. Baik, adua ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.